Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Biocast, Biologi Podcast. Kali ini dengan tamu spesial, siapa lagi kalau bukan Mas Abdul ketawa, Mas Abdul Rahman Siregar. Boleh Mas dikenalan dulu Mas? Ya, kenalan apanya? Dari mana? Dari mana dulu? Loh Mas Abdul kenalan dulu dong, kan apa namanya? Siapa tahu audiens ada yang kepo dong sama Mas Abdul. Iya. Jadi Baik. Mas Abdul dari mana sih? Terus apa namanya, latar belakangnya apa? Soalnya Mas Abdul kan keren habis dari jalan-jalan ya dari luar negeri ya selama berapa tahun? 3 tahun. Iya. Oke. Silakan Ya. Mas Abdul. Assalamualaikum. Saya Abdul Rahman Siregar ya. Jadi mungkin beberapa teman-teman biologi pasti udah tahu lah, terutama angkatan 2000 dari mulai 99 sampai berapa ya? Sampai sekarang mungkin ya. Tapi ada juga beberapa yang hilang karena saya sempat hilang dari peredaran 4 tahun. Jadi mungkin nggak kenal. Saya angkatan 2003. Awal masuknya 2003, meskipun mungkin dari sisi usianya 2002 ya kali ya. Tapi waktu itu masuk SD-nya telat sih. Jadi hampir 8 tahun baru masuk SD. Saya asalnya dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Lalu SD, SMP, SMA di sana. Kemudian 2003 ke Jogja. Di mana Mas? Pematang Siantar, Sumatera Utara. Oh. Jadi kalau teman-teman tahu apa namanya daerah penghasil teh, termasuk salah satunya di sana yang terbesar ya. Pematang Siantar. Ya nanti kalau mau KKN, bikin KKN di Siantar ya, biar saya bisa pulang. Gitu. Oke, Mas Abdul kalau boleh tahu nih umurnya berapa sih Mas? Saya sih masih muda banget ya dibandingkan mungkin dengan Pak Eko, Pak Budi. Jauh banget. Ya angkatannya 2003 gitu ya. Saya nebak. Ya coba berapa? 35. Ya kurang lebih lah. Ya kurang lebih. Berapa? 3. Pasnya deh berapa? Ditawar coba. 36. Enggak, saya 38. 38. 38 ya. 38. Jadi kalau pas dulu waktu PSD itu termasuk yang paling tua di lab ya saya. Oh iya. Ya. Karena teman-teman yang lainnya baru 22, 24 gitu, 26 udah PSD. Ya, saya datang dengan usia 35 tahun waktu itu ya, 34 kayaknya waktu itu datang. Terus ya perkenalan diri dong. Saya 34. Mereka kaget. Iya loh. Terus saya punya anak 3. Tambah kaget. Iya. Oke, sama Mawar, tuaan Mawar. Perawatannya. tapi serius ada perawatannya gitu. Enggak lah, enggak ada. Ini natural alami. Oh iya. Keren deh maksudnya Pak Abdul. Dulu apa ya maksudnya? Dulu waktu pertama kali ya Mas ya. Ini sharing aja sih Mas. Jadi dulu waktu pertama kali. Jadi saya kan angkatan 2012 ya, 2012 tuh. Jadi dulu Mas Abdul belum jalan-jalan ya ke luar negeri, belum kuliah di luar negeri selama 4 tahun itu. Mas Abdul kuliahnya kan 2018 17 ya? Kuliah. 2018. 18 kuliah ya, kuliah di luar negeri ke Jerman. Oke, Mas Abdul dulu tuh seingat saya tuh Mas Abdul tuh emang dari dulu tuh emang terlihat apa ya, awet muda gitu ya. Ini enggak suntik botox gitu. Canda kamu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi Mas Abdul ini adalah dosen yang apa namanya, yang dari dulu selalu berpenampilan necis ya. Jadi iya bener, serius. Bahkan sampai apa namanya, sampai teman seruangannya Mas Abdul, Mas Arif ya. Mas Arif tuh sampai iya aku kalau seandainya seruangan sama Mas Abdul tuh kadang tuh suka nervous sendiri gitu loh. Mas Abdul bajunya rapi banget. Beda banget nih loh, maksudnya saya kayak gini terus Mas Abdul kayak gitu. Udah bawaan dari orok nih, dari lahir. Tapi emang apa ya, maksudnya dari dulu emang udah kayak gitu ya Mas ya, kayak penampilannya. Iya, saya ya apa adanya, maksudnya nggak dibikin-bikin juga karena memang senangnya ya yang begini gitu. Jadi kalau dulu mungkin waktu muda tampilannya begini ya terlalu tua sih untuk ukuran waktu itu gitu. Ternyata sekarang cocok juga. Sesuai dengan usia. Awet tua. Iya. Gitu. Oke, Mas Abdul kan dari lab mikro ya Mas ya, dari lab mikro. Nah, terus megang kuliah apa Mas kalau boleh tahu? Dulu ada mikrobiologi, sistematika mikrobia, ya sekarang juga masih ya mata kuliah sistematika mikrobia. Lalu untuk yang semester ganjil ya, kalau semester ganjil karena saya baru pulang dikasih megang mata kuliah apa sih itu yang diversitas mikrobia. Itu mata kuliah wajib baru yang baru. Ya saya juga sempat bingung juga ini bedanya dengan sistematika mikrobia ini apa ya gitu. Terus satu lagi virologi ada, terus untuk yang S1
Untuk yang S2-nya ada infeksi virus pada tanaman, hewan dan manusia, sama biodiversitas. Banyak ya? Banyak. Jadi semester ini saya sempat kalau boleh dibilang mabuk ya. 12 mata kuliah. Jadi kalau di total SKS-nya ya 27 SKS. 27 SKS. Ya, tapi kan bagi-bagi ya, nggak saya semua. Jadi ada yang bagi 2, ada yang bagi 3, ada yang bagi 4, bahkan ada yang dibagi 5, keroyokan gitu. Ya terbantu sih di situnya. Tapi kalau semua di handle saya mungkin saya udah nggak sanggup duduk sama berdiri mungkin. Jadi tiap hari nyiapin bahan kuliah karena baru ya, banyak yang baru untuk saya gitu. Nah, oke, Mas Abdul kan sekarang kan udah jadi dosen ya, udah kuliah, kemarin juga udah kuliah, udah selesai kuliah gitu. Nah, boleh tanya nggak Mas, maksudnya Mas Abdul jadi dosen ini tuh karena pilihan sendiri, atau karena apa ya, karena jebakan Batman tuh, aduh kejebak nih jadi dosen nih kayak gitu. Saya kan tadi kan dari ceritanya Mas Abdul kan, jadi dosen tuh ternyata sibuk banget loh, gitu. Bahkan untuk bagi waktu aja sampai yang apa ya istilahnya, sampai yang susah berdiri gitu istilahnya. Nah gimana Mas? Jadi kalau boleh jujur, dulu saya lulus S1 itu kan 2008 ya. 2008 dan waktu itu ada tawaran memang untuk lulusan mikrobiologi dan diutamakan laki-laki. Nah, waktu itu wakil dekannya kalau nggak salah, dekannya Bu almarhumah Bu Penny dan wakil dekannya Bu Mulyati Sarto. Dan saya ditawarin itu lewat Bu dekan gitu kan. Terus saya diminta menghadap beliau berdua lah untuk pekerjaan itu. Ya, waktu itu ada di Jakarta, ada 5 waktu itu, saya ingat saya. Dan sebagian 3 di Jakarta, 2 di Surabaya. Saya langsung mikir, aduh ini tawaran menarik, kalau nggak diterima belum tentu ada lagi di masa yang akan datang gitu kan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Jakarta. Tapi Jakarta ya saya pikir. Surabaya, aduh ini 2 kota yang saya nggak senang gitu kan. 2 kota yang nggak saya senang. Tapi kalau misalnya saya ditawarin gaji 10 juta waktu itu, terus saya dikasih rumah dekat industri, dekat perusahaan itu, sama saya dikasih transportasi helikopter, mungkin saya mau. Karena bayangin macetnya Jakarta itu dan apa ya, luar biasa perjuangan orang-orang yang tinggal dan bekerja di Jakarta itu. Saya langsung, aduh kayaknya enggak deh. Langsung saya bilang ke Bu Mulyati waktu itu selaku WD2, saya enggak mau bekerja Bu. Terus jenengan mau apa, kata beliau gitu kan. Saya mau jadi dosen aja deh gitu. Kayak ibu-ibu saya bilang. Lah tapi kan masih S1, ya saya kan bisa sekolah, saya bilang. Waktu itu oh ya sudah, tapi ini kesempatan nggak datang 2 kali, kata. Ya nggak apa-apa, saya bismillah, saya mantap. Karena menurut saya kalau saya kerja di perusahaan, ya bisa jadi ini salah, bisa jadi ini benar ya. Tapi itu kan perasaan saya waktu itu, kalau saya bekerja di perusahaan, ya ilmu saya hanya untuk keuntungan perusahaan dan saya hanya mendapatkan sebagian kecil aja dalam gaji ya, dalam bentuk gaji gitu. Dan karir saya paling hanya mentok sebagai kepala laboratorium atau apalah gitu, saya nggak tahu. Tapi kalau saya misalnya jadi dosen, saya punya mimpi pengen jadi menteri pendidikan. Saya bilang ke Bu Mulyati waktu itu. Dan ternyata Masya Allah beliau masih ingat sampai sekarang. Saya pernah bilang itu. Jadi ketika ketemu kemarin beliau menanyain saya, gimana Pak Menteri? Aduh. Amin deh saya bilang gitu. Sampai sekarang masih ingat? Masih ingat ya. Ya. Bu Mulyati. Berarti karena macet ya? Iya karena ya memang begitu. Saya pertama kali ke Jakarta itu tidak jatuh hati lah dengan kota itu. Gitu. Jadi saya nggak pengen tinggal di Jakarta. Karena kalau boleh tahu alasan spesifiknya selain karena macet itu, karena ramaikah gitu. Ya Jakarta itu terlalu kejam kali menurut orang-orang ya, dan ya saya nggak senang aja. Saya udah dari Sumatera Utara misalnya, Kota Medan, Pematang Siantar dan Kota Medan ya kira-kira mirip lah kotanya gitu dengan Jakarta. Terus kok saya ke Jakarta lagi, ya orang-orang mungkin pengen ya ke Jakarta, kalau saya nggak pengen. Saya pengen yang lebih damai aja lah gitu. Mungkin kayak Jogja atau Solo misalnya gitu. Atau balik ke kampung halaman, waktu itu mikirnya gitu. Malah balik ke kampung halaman. Ya kalau pemerintah daerahnya mau menampung saya, tapi sampai sekarang juga tidak seperti. Sepertinya pemerintah daerahnya juga nggak tahu saya siapa gitu kan. Jadinya ya udahlah. Dan jadi dosen menurut saya selain kita bisa belajar terus, improve ilmu, kita juga dapat amal jariah lah ya. Yang mungkin bidang-bidang lain pasti bisa sih dapat amal jariah, tapi kan kalau
kita sebagai dosen itu ya selama kita mengajar, selama kita bimbing, selama kita bikin modul kuliah dan itu dipakai semua oleh mahasiswa dan diajarkan lagi ke mahasiswa-mahasiswa yang lainnya atau ke siswa-siswa di sekolah lainnya, kan kita pasti dapat Nabil. Jadi saya pengennya sih begitu. Kayak multi level lah ya, multi level apa sih pahala ya. Itu motivasinya. Pahala. Ya. Nggak ada yang mau dicari soalnya jadi dosen, mau pengen kaya nggak bisa jadi dosen. Iya loh, padahal kalau di Jakarta gajinya gede loh Pak. Ya, jadi waktu lulus S1. Itu umur berapa kalau boleh tahu Pak? Lulus S1 itu 20 berapa ya? 22 mungkin ya. 22. Oh, waktu tawaran ini datang ya, 22. Jadi waktu itu adik kelas saya bukan, seangkatan saya waktu itu sudah kerja dengan gaji berapa ya? Ya 4,5-an lah gitu. Lalu saya ditawari jadi dosen dan gaji pertama dosen saya meskipun saya waktu itu sudah S2 bergelar master loh dari UGM, gajinya cuma 700 Nabil, dibandingkan adik kelas saya waktu itu angkatan 2006 misalnya gajinya sudah 10-an gitu. Jadi ya begitulah, kalau mau kaya jangan jadi dosen gitu. Kalau mau kaya materi ya. Tapi itu tadi karena memang saya motivasinya bukan itu dan saya panggilan hati nurani saya ya udah, kamu kalau memang mantap jadi dosen ya jadi dosen, nggak usah mikirin duit gitu. Kalau duit itu nanti ya insya Allah adalah gitu ya rezekinya gitu. Nyatanya saya berkesempatan keluar negeri ya. Yang mungkin kalau saya kerja di perusahaan bisa aja kesempatan ini nggak ada gitu ya. Dan saya nggak akan tahu Eropa itu kayak apa. Bahkan anak-anak saya juga nggak akan tahu Eropa itu kayak apa gitu. Itu di kala itu Mas Abdul udah nikah belum ya? Belum, waktu itu 2008 ya belum. 2008. Lalu saya putuskan sekolah ya S2 di bioteknologi, bioteknologi ya. Saya nggak tahu, maksudnya kenapa tidak di biologi. Ya waktu itu saya pengen sesuatu yang berbeda aja gitu. Pengen sesuatu yang lain, ketemu dengan dosen-dosen yang lain yang mungkin ingin memperkaya hasanah pengalaman saya aja. Kalau ketemu dosen lain itu gimana sih ya dari luar fakultas gitu ya. Nambah jejaring juga betul ya, seperti itulah waktu itu. Jadi tidak ada alasan lain, tidak ada sentimen pribadi tentang fakultas waktu itu, nggak ada. Jadi saya cuma pengen pengalaman yang lebih aja. Pengen nyoba gitu ya. Kan. Kalau di sini kan kita udah kenal semua ya dosen-dosennya. Artinya kalau misalnya ketemu di jalan, bisa lebih Bu kasih nilai ayah gitu. Itu bisa aja gitu. Cuma kan kalau di luar kan nggak bisa. Nah, Mas Abdul sendiri kenapa sih maksudnya balik lagi ke biologi gitu loh? Karena kan maksudnya kan untuk jadi untuk jadi dosen itu kan nggak harus di UGM ya. Kan bisa juga di universitas lain gitu, entah dari A sampai Z gitu. Kenapa balik lagi ke sini? Kamu nanya Nabi. Akhirnya keluar. Enggak. Jadi UGM itu kan buat orang luar itu keren ya. UGM itu buat orang luar keren. Dan saya sebenarnya juga sudah menikmati kekerenan nama UGM itu sih kalau kita keluar gitu ya. Dari mana Mas? Kuliah di mana? UGM. Wah keren gitu. Meskipun sebenarnya biasa aja sih gitu ya. Apa kerennya sih gitu. Tapi buat orang mungkin keren. Tapi bukan itu alasan saya. Yang kedua, waktu itu saya lanjut kuliah itu kan dengan beasiswa ongoing. Jadi saya setahun pertama saya bayar sendiri, lalu di tahun kedua saya dapat beasiswa BPPS ongoing. Jadi BPPS itu beasiswa program pascasarjana yang dikhususkan untuk dosen atau calon dosen. Jadi yang menerima beasiswa itu hanya itu, dosen atau calon dosen. Nah waktu itu saya coba apply ya. Tapi kan saya nggak dosen ya. Kalau pakai SK asisten boleh nggak sih gitu, SK asisten lab. Saya sempat konsultasi juga dengan pimpinan fakultas dulu, dengan almarhumah Bu Penny dan Bu Mulyati. Bu Mulyati bilang kalau nggak salah redaksinya nggak persis sama ya, cuma beliau bilang coba ya nanti sowan ke Bu Dekan gitu. Sepertinya sih ini mungkin, tapi sowan dulu deh nanti kita. Tapi saya tidak janji, kata Bu Mulyati. Ya udah kita arrange schedule ketemu dan waktu itu Bu Penny langsung bilang ini formulirnya tak tanda tangani gitu. Saya bilang itu kan saya langsung kaget. Tapi aku rajamin, aku rajanji nek kowe iki mlebu nang kene gitu katanya, kata beliau begitu. Terus ya Bu enggak apa-apa, yang penting saya bisa lanjut sekolah lah gitu. Ya udah. Seiring berjalannya waktu
Waktu itu saya menjelang ujian disertasi ya, karena itu udah tahun terakhir juga, tesis. Jadi saya menjelang ujian tesis itu ada bukaan dosen. Ada bukaan dosen dengan skema SK Dekan ya waktu itu. Berarti 2010 akhir ya. 2010 akhir ada bukaan dosen dengan skema dekan. Dulu kan tidak ada skema rektor karena proyeksinya memang PNS kan. Ya, belum ada. Jadi dosen tidak tetap, skema SK Dekan. Saya coba apply, tapi waktu itu kan persyaratan S2 gitu kan. Padahal saya belum lulus. Akhirnya ternyata ya alhamdulillah, kalau sudah ujian tesis aja udah boleh. Jadi saya dengan berbekal surat keterangan setelah lulus ujian tesis, akhirnya saya bisa mendaftar dan ya alhamdulillah keterima meskipun dulu belum lulus S2. Nah, itu yang menjadi awal titik mulanya saya jadi dosen situ ya. Karena memang sebelumnya juga sejak 2005 saya udah aktif membantu di laboratorium di mikrobiologi juga jadi asisten sampai saya S2 itu juga masih membantu di situ. Terus jadi dosen seneng gak sih Mas? Seneng nggak seneng? Ini jawabnya sensitif. Kalau senengnya banyak, sebenarnya senengnya ketemu anak-anak muda itu seneng ya. Jadi kita rasanya energi positif anak-anak muda itu kita dapat gitu, dan kita juga kembali semangat. Oh ya udah, ini generasi muda bangsa nih yang harus diarahkan gitu ya, yang harus ditemani, dibimbing gitu ya. Kalau nggak enaknya bikin bahan kuliah itu nggak enak. Kalau ada orang yang mau bikinin bahan kuliah, waduh saya senang banget. Makanya kalau dengan adanya YouTube misalnya itu sangat membantu kita. Oh iya ya gini toh gitu. Terus sekarang saya nggak suka bikin bahan kuliah dan tidak suka mengoreksi ujian. Jujur banget Mas Abdul loh. Jadi kalau bikin soal ya mungkin boleh lah, karena tugas kita kan mengakses sejauh mana mahasiswa itu menyerap materi dari kita. Tapi kalau ngoreksinya saya malas banget, termasuk pekerjaan yang saya paling nggak suka gitu, ngoreksi ujian. Ini Mas Abdul nyadar kan direkam kamera? Ya nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi bikin ujian itu biar mahasiswa juga tahu, bikin soal ujian itu nggak enak gitu. Jadi menanyakan sesuatu, ngetes itu kan nggak enak ya. Jadi jangan ngetes dosennya juga gitu. Apalagi ngoreksinya itu, kita mengasih nilai itu beban banget kan. Aduh ini mohon maaf ya, ini udah tulisannya kok bagus banget, bagus tanda petik ya, sampai saya nggak bisa baca. Dan yang ditanya nggak terjawab. Kalau nggak dikasih nilai kok yang tega banget gitu kan, dikasih nilai kok kasihan yang lain gitu. Jadi betul-betul dilematis gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang kalau ini nggak jawab dan tulisannya nggak terbaca saya misalnya, ya udah saya tutup mata, saya kasih nilai berapa gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya terbaca dan key point-nya itu dapat, ya saya kasih nilai gitu. Ya, dan saya termasuk mungkin ya dosen yang tidak terlalu ribet ya ngasih nilai, karena menurut saya proses itu yang paling utama, bukan dari soal hasil ujian itu. Jadi proses dia belajar, proses dia di kelas mengerjakan tugas, kuis gitu. Kalau ujian itu kan hanya 30% saya kasih nilai. 30% UTS, 30% UAS. Jadi di total kan 60%, yang 40% itu kan besar ya sisanya. Dan itu proses belajar di kelas, tugas dan macam-macam. Tapi 60% masih gede loh Pak. Maksudnya itu masih mayoritas loh. Ya artinya kan kalau setiap ujian pasti mahasiswa belajar dong ya. Ya nggak mungkin dia nggak belajar. Dan itu kalau 30% UTS, 30% UAS, kalaupun dia dapat separuh misalnya ada 15 kan, baru 30%. Dapat 40% maksimal kan dapat 7 dia. 70. Ya kan? Benar. Make sense. Ya. Nah, berarti selain kasus dilematis menilai tadi ya Mas ya. Terus ada nggak pengalaman menjadi dosen yang ya inilah realita menjadi dosen gitu. Ada nggak sih Mas kayak gitu, maksudnya pengalaman unik deh, maksudnya pengalaman unik menjadi dosen? Iya, kalau pengalaman mungkin semuanya sama ya, paling administrasi itu yang menyebalkan gitu. Jadi karena memang ya alhamdulillah dikasih kesempatan keluar, jadi kita bisa lihat dosen di luar itu kayak apa sih gitu ya. Bedanya apa sih Mas? Jadi mereka juga ngajar, mereka juga riset gitu ya. Meskipun mereka tidak melakukan pengabdian karena mungkin beda ya, karena kita Indonesia karakternya Tridharma itu harus ada. Kalau di sana kan kayaknya nggak ada pengabdian masyarakat, poin khusus pengabdian masyarakat tuh nggak ada. Jadi kalau paling hanya ngisi-ngisi seminar lah gitu ya. Tapi kalau
ngisi LKD, BKD itu nggak ada di sana. Terus Oke Mas, apa namanya LKD dan BKD boleh dijelaskan kepada penonton? LKD itu lembar apa sih? Lembar saya aja lupa. Lembar kerja dosen ya, lembar kinerja dosen. Laporan kinerja dosen. Terus ada BKD itu beban kinerja dosen. Yang itu ya lagi-lagi memang untuk administratif, artinya itu menjadi dasar si dosen itu layak diberikan insentif atau tidak gitu. Nah, kalau yang misalnya di luar yang dijadikan dasar itu kan output ya. Output itu misalnya publikasinya berapa misalnya. Kalau ngajar itu menjadi kewajiban buat semua dosen gitu ya. Lalu membimbing itu kan jadi jadi nilai plus. Jadi kalau misalnya BKD, LKD dan ya mungkin sistem yang dibangun di tempat kita itu kan dasarnya ketidakpercayaan. Tidak percayaan. Jadi saya udah ngajar nih, nggak percaya, buktinya mana? Nah, kan gitu. Ini BKD, LKD gitu. Nah kalau di luar, ya mungkin memang attitude habitnya orangnya memang sudah terbentuk ya. Kalau kita di sini, saya nggak tahu lah. Mungkin kalau tidak ada BKD, LKD ya banyak dosen yang proyek juga kemana-mana gitu. Sehingga dosen-dosen yang baik kayak saya, gitu. Kayak Fajar misalnya, atau kayak pimpinan-pimpinan fakultas, akhirnya ya terbebani dengan administrasi itu gitu ya. Iya. Di satu sisi baik gitu ya, tapi ya udahlah, harusnya bisa dikompromikan untuk hal-hal yang tidak terlalu urgent, misalnya kuliah. Ketika sudah terdaftar sebagai pemberi kuliah, ya udah itu cukup menjadi dasar kalau dia sudah memberikan kuliah, itu tidak perlu melampirkan macam-macam gitu ya. Apalagi untuk kenaikan pangkat, menyita energi dan menguras emosi. Oke Mas. Nah terus tadi kan Mas Abdul kan juga tadi cerita tentang ya kalau ketemu mahasiswa yang masih muda, masih fresh, masih berbunga-bunga gitu kan. Itu kan istilahnya semangatnya nular ya Mas ya. Bahkan dulu Mas Abdul tuh sampai sempat bikin happy study club ya. Biologi Happy Study Club. Biologi Happy Study Club. Nah itu tuh ngapain sih Mas Happy Study Club dan kenapa sekarang belum ada lagi? Saya belum aktif lagi. masih hibernasi. Jadi Biologi Happy Study Club itu sebenarnya munculnya itu nggak disengaja ya. Jadi karena memang saya senang traveling gitu ya, senang jalan-jalan. Dan senang aja sih, maksudnya kalau ada waktu luang, ya udah kemana sih di Jogja tempat yang enak, pantai yuk gitu kan. Nah, kita ke pantai. Kalau hanya sendiri, ya ngapain di pantai? Nanti diculik itu, ini Roro Kidul kan nggak seru gitu. Kalau berdua juga nanti dikira apaan juga ini dua orang cowok-cowok gitu. Terus akhirnya kita ajak rame-rame gitu ya. Awalnya waktu itu kayaknya kita sama Adit ya Jar ya. Iya. Sama Adit siapa nih? Adit mantan ketua BEM. Oh Aditya Ariandi. Aditya Ariandi. Pas awal masuk kita, culik deh anak itu gitu. Diculik gitu kan. Jadi kayaknya Fajar juga masih mahasiswa. Culik deh anak itu gitu. Ya udah ternyata ya senang juga jalan-jalan gitu ya. Terus siapa lagi nih, masa cuma bertiga nggak seru gitu. Udah ajak siapa sih waktu itu? Rudi kali ya. Rudi Nirwantono ya. Rudi Nirwantono. Terus ya udah, terus akhirnya ada Ikhlas yang anak Cina, Ikhlas Ibrahim, mantan ketua JMMB itu. Oh iya. Terus Pram. Ikhlas apa Muklis sih? Ikhlas apa? Ikhlas ya. Ya namanya Ikhlas. Itu. Jadi itu angkatan 2011. 2000 berapa? 2010. Oh iya 10. Ya 2010, saya 2003, terus ada Mas Fajar 2007. Mas Fajar juga udah tua ya. Jadi Abai 2009 ya. Abai 2009, Arif Muammar juga sempat kita rekrut sebentar. sekali atau beberapa kali dia ikut juga. Ya kita kemana-mana, jadi kita agendakan ya udah yuk ke pantai gitu kan, nginap di pantai entah di mana gitu. Nggak pakai tenda ya, nginap aja di pantai gitu. Jadi menikmati alam. Jadi visi misinya cuma senang-senang aja. Senang-senang karena menurut saya kuliah di biologi itu udah capek, udah nguras tenaga, nguras pikiran. Kita kuliah di biologi kan, ya udah karena di biologi itu kuliahnya mempelajari alam dan aksesorisnya berupa makhluk hidup. Ya udah kita ini dong bukan alam ya, mempelajari kehidupan yang itu banyak terdapat di pantai. Ya udah kita ke pantai aja sambil
iseng-iseng cari-cari apalah di tengah malam gitu kan. Ya udah kita jalan-jalan. Itu ya senang-senang, artinya memang dibikin dibikin senang lah, jangan nggak usah terbebani apa-apa. Kalau misalnya sempat waktu itu kita keluar kota juga ke tempatnya siapa sih, ke Ramdan apa ya itu tapi nggak semua, Fajar juga nggak ikut. Di mana sih itu, Jawa Barat, di Pangandaran sama Green Canyon ya, Green Canyon. Bukan Grand Canyon sana, Green Canyon Ciamis. Nah itu kan mahal ya, maksudnya akhirnya teman-teman jualan gitu. Mereka jualan di kampus, jual apa sih, susu kedelai ya waktu itu. Jadi ada susu kedelai terus dijual. Nah untungnya itu untuk beli tiket bus supaya kita bisa ke Green Canyon. Susu kedelai yang jual. Nah iya gitu. Terus ya itulah. Jadi kita memang pengennya senang-senang. Terus kalaupun bisa kita ke rumah teman itu lebih bagus karena bisa silaturahim ya ke orang tuanya. Sehingga kalaupun misalnya suatu saat mau ngajak anaknya, orang tuanya itu percaya gitu, ada trustnya ke kita. Misalnya waktu itu waktu itu saya belum dosen kan. Belum. Sebentar. Udah 2010. Oh iya ya. Udah dong. Ya waktu itu saya udah dosen ya, betul. Jadi waktu itu ada kayak pram misalnya, anak satu-satunya nggak boleh kemana-mana nih sama ibunya. Kamu jangan kemana-mana, nanti ada apa-apa. Ya udah, akhirnya pramnya minta tolong, Mas telepon ibu saya. Telepon, ibu ini saya ini. Oh ya, nanti saya yang bantu jagain gitu. Oh ya udah, kalau ada masnya boleh deh gitu. Akhirnya boleh ikut. Akhirnya kalau kita udah kenal sama orang tuanya, kemana-mana enak lah. Ternyata gitu. Mas Abdul ya. Nah terus apa namanya, kalau boleh tahu nih Mas, apa namanya? Oke, tadi kan Mas Abdul kan udah mengamini bahwa ternyata di biologi ternyata emang berat, maksudnya kalau di biologi ternyata. Ya berat. Nah terus berarti ini kan tujuannya buat fun aja nih ya, buat fun aja. Nah terus apa namanya, kalau boleh tahu kenapa sekarang belum ada lagi Mas? Aku juga mau daftar loh Mas. Belum ada lagi, gimana ya? Saya belum sempat aja mungkin ya bikin jalan-jalannya gitu. Dan kalau mau jalan-jalan sekarang itu banyak yang dipikirkan, Habil. Buntutnya udah banyak soalnya. Ada 4 yang 4. Lah tadi katanya 3. Kan udah nambah 1 di luar. Iya. Jadi 4. Jadi kalau mau weekend tuh sekarang udah fokus ke anak-anak lah gitu ya, ke keluarga gitu. Kalau dulu kan karena memang belum punya, nah sejak menikah itu udah mulai berkurang juga ya. Mulai berkurang, terus waktu pas awal-awal masih single tuh ya udah kemana-mana diajak kesini yuk, ayo kesana yuk, ayo gitu. Ya bahkan kayaknya angkatan 2012 pernah deh kita ajak ya, tapi nggak semua kayaknya pernah. Safli gitu ya, siapa lagi? Wiko ya pernah waktu itu kita ajak. Dokter Wiko. Nah ya kayaknya mereka terakhir itu kayaknya 2013. Siapa sih angkatan 2013 contohnya? Siapa? 2013. Iya. Depannya Bapak. Oh ini Nabil 2013. Wah enggak, bukan. 13. Kayaknya 2013 saya udah waktu itu nggak terlalu ya, dekat. Sebut saja mawar lah. Udah kejauhan. Sebut saja. Udah kejauhan juga kan. Terus di 13 iya kayaknya udah jarang banget lah waktu itu. 13 saya juga udah punya keluarga jadi sempat off. Mas Abdul nikah umur berapa? Pengennya sih 25. Tapi ketemunya 27. Ketemu sama calon istri. Bukan, maksudnya ketemunya di biologi kah? Ya, anak biologi juga kah? Enggak. Kalau saya ketemu orang biologi nanti nilainya jadi E dong. Atau D. Saya kan maunya yang A, tapi ternyata nggak bisa juga. Jadi saya dapatnya nilainya B. Ini nilai apa sih? Oh, nanti salah paham. Kamu nggak tahu ya? Kamu menjelaskannya. Jadi kalau suami istri itu misalnya sama-sama UGM, kamu UGM, calon istrimu nanti dari universitas lain, misalnya itu kamu dapat nilainya A. Kok gitu Mas? Iya, kok bisa? Ya karena kamu menjalin koneksinya keren gitu. Oh, astagfirullah. Nah kalau kamu sesama UGM nilainya B, sama fakultas C. Kalau sesama lab ya D. Kalau jomblo. Itu ya karena istri saya orang fisika jadi dapatnya ya B lah gitu. Gitu. Nah, terus kan berarti kan apa ya, kalau saya ngeliat nih Mas ya, kalau saya ngeliat maksudnya kehidupannya Mas Abdul waktu muda tuh kayaknya fulfilled banget ya, maksudnya kan
live it to the fullest gitu ya istilahnya. Hidup dengan sampai sepenuh-penuhnya, jalan-jalan lah apalah gitu sampai pada akhirnya sekarang setelah punya keluarga, terus punya kewajiban tanggung jawab yang lebih banyak, terus sampai pada akhirnya kan masuk ya menyesuaikan dengan prioritas ya Mas ya. Nah, kalau dari Mas Abdul sendiri itu sebenarnya dulu Mas Abdul tuh pengen apa ya? Pengen anak-anak muda itu jadi kayak gimana sih Mas? Dan kenapa Mas Abdul mengusahakan itu gitu loh? Ya kalau saya pengennya anak muda tuh ya nggak stres. Tidak stres. Belajar itu tidak stres. Saya mau juga dong Mas. Jadi belajar itu tidak stres gitu ya. Meskipun mungkin saya di kelas nggak bisa juga menyampaikan materi dengan santai, itu saya juga nggak bisa. Karena karakter saya mungkin terbentuknya formal ya. Orangnya orang formal gitu. Di kelas tuh formal. Gitu. Benar. Saya pertama kali ngeliat Mas Abdul, Mas Abdul nih, kaku nggak ya orangnya ya gitu. Ya nggak hanya kamu, banyak yang begitu. Jadi termasuk ketika ada dipasangkan dengan saya di PSMB ya namanya, jadi pemandu, dia itu udah stres duluan gitu. Kok sama Mas Abdul gitu? Udah stres duluan. Tapi pas ketemu saya, udah kamu santai aja. Dia bilang, oh ternyata bisa juga ya. Ya bisa lah saya bilang gitu. Jadi ya karena memang bawaan aslinya mungkin formal, terus ya udah saya nggak pengen di kelas, di luar kelas juga begitu. Di luar kelas ya saya kan nggak dosen di luar kelas gitu. Di dosen itu hanya di kampus dan hanya di kelas gitu. Kalau di luar kampus ya saya temanmu gitu. Jadi jangan nggak usah canggung, nggak usah sungkan gitu ya. Jadi waktu itu mungkin angkatan 2012 masih banyak manggil Mas gitu, itu biasa dan saya nggak masalah gitu, nggak keberatan gitu. Ya, jadi kalau misalnya setelah itu mungkin udah mulai Pak, aduh kok Bapak sih tua banget saya tapi kan. Gitu. Jadi kalau boleh milih mungkin saya lebih senang dipanggil Mas atau Bang ya. Kalau teman-teman di sekolah di Jerman waktu itu manggilnya Bang gitu. Dan saya memang membiasakan mengenalkan diri, saya Abdul, biasa dipanggil Bang Dul gitu. Jadi mereka panggilnya Bang gitu. Tapi kalau tahu umurnya Mas Abdul jadi pengen manggil Pak. Janganlah. Tadi saya kelihatan tua, ya memang udah tua sih. Tapi kalau dari Mas Abdul sendiri, Mas Abdul itu mendeskripsikan diri sendiri berarti selain sebagai orang yang woles tuh sebagai orang yang gimana nih maksudnya kan kadang kan makanya penampilan Mas Abdul tuh istilahnya sangat menipu. Yang nggak menipu mungkin ya Bill ya memang begitu apa adanya. Jadi karena yang begitu itulah saya pengennya mengubah mengubah image itu supaya orang nggak terkesan terpagari lah gitu ya, terbarirkan. Saya khawatirnya ketika saya begitu di luar juga orang jadinya sungkan nyapa mungkin ya, sungkan dekat, sungkan ngobrol, apalagi sampai sungkan menyapa, itu saya nggak suka gitu. Kalau mau ketemu di jalan ya disapa aja. Dan itu yang saya coba implementasikan ke orang-orang lain. Jadi saya mencoba menyapa duluan misalnya ke karyawan, ke siapapun lah ya di biologi itu. Dan saya berusaha untuk tidak membedakan ya dia karyawan, dia dosen, ya, semuanya kalau memang bisa mau diajak ngobrol ya ngobrol aja gitu. Meskipun kadang-kadang sulit kalau misalnya ngobrol ke karyawan kan bukan materi, topik pembicaranya kan kadang-kadang nggak sama ya, nggak sama dengan kalau kita ke dosen. Tapi ya udahlah saya coba gabung ya, mereka juga kan ya ternyata ya fine aja gitu. Oke Mas Abdul. Nah Mas Abdul, kalau seandainya dulu kan Mas Abdul pernah muda, pernah berpetualang, pernah main sana sini sampai jalan-jalan jauh ke Pangandaran tadi ya. Oh iya. Nah, terus kalau dari Mas Abdul sendiri nih, kalau seandainya Mas Abdul pengen menyampaikan pesan ke mahasiswa sekarang, apa nih pesan yang mau disampaikan tentang masa muda? Kalau menurut saya ya masa muda itu kan hanya sekali ya, setelah itu udah itu nggak akan kembali dan itu hanya menjadi kenangan dan ingatan gitu. Jadi karena itu menjadi kenangan dan ingatan, ya sebaiknya masa muda itu dibuat bermakna ya. Bermakna itu nggak harus belajar serius selalu di kelas, di rumah itu ya enggak gitu. Kalau rajin belajar bagus, tapi karena kita manusia ya harusnya dinamis. Dinamis itu jangan sampai dinamis dan sosialis lah ya. Dinamis dan sosialis. Kita tidak hidup sendirian ya. Meskipun sekarang semuanya serba digital, serba bisa pesan lewat HP, itu menandakan kalau kita tuh tidak bisa hidup sendirian juga ya. Kita butuh ojol untuk mengantarkan makanan misalnya. Kita butuh yang menjual orang-orang yang jualan di online shop itu juga gitu.
Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Terus yang kedua, diisi hari-hari itu dengan kegiatan yang bermakna, yang manfaat lah. Misalnya, Ya manfaat itu misalnya ya jalan-jalan manfaat menurut saya. Ya. Karena bisa apa namanya mencuci refreshing pikiran gitu. Itu manfaat. Cuci mata, dan menurut saya jalan-jalan itu tidak harus mahal. Jadi kalau boleh sedikit cerita, kita juga dulu jalan-jalan nggak harus ke tempat-tempat yang wah, dan kita nggak harus nginap di hotel juga. Dan itu yang saya terapkan juga di keluarga, ke anak-anak juga. Ketika kami di Eropa keliling itu, kita nggak ada nginap di hotel yang wah, itu nggak ada gitu. Yang penting kita pengen kemana, tujuannya ke situ, yaudah. Dicari transportasi yang paling murah tapi nyaman gitu ya, karena bawa anak-anak kecil, cari hotel yang murah dan nyaman. Ya udah, nanti sisanya ya nikmati aja lah gitu proses itu. Karena semuanya kan nggak bisa kita terima sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kan berdasarkan realita yang ada di lapangan. Sama satu lagi, perkuat silaturahim itu penting banget. Perkuat silaturahim ke siapapun. Manfaat silaturahim tahu ya, dia bisa menambah rezeki, bisa memperpanjang umur gitu ya. Itu betul-betul saya rasakan gitu ya. Dimanapun saya ketika kenal orang itu biasanya kan saya sambangi, saya datangi gitu. Ya senang aja ketemu orang tuh senang, dan kalau senang kan berarti reaksi-reaksi hormonal positifnya kan jadi bagus ya. Terus biasanya kalau pulang nggak usah pulang deh. Biasanya kalau kita datang ke rumah orang kan minimal disambut, disuguhkan makanan, itu kan salah satu rezeki ya. Nah biasanya pulang juga kan dibawain, ini ya mas, nanti untuk oleh-oleh, ya alhamdulillah, ya itu salah satunya juga. Jadi itu. Terus yang kedua, jejaring itu kalau kita nggak silaturahim nggak bisa jejaring, nggak bisa membangun jejaring lah ke orang lain gitu. Itu yang ini untuk orang-orang muda juga. Terus belajar itu apapun itu diseriusin karena kita di biologi skopnya masih luas banget ya. Untuk S1 apapun itu diseriusin, karena kita nggak pernah tahu di titik mana kita itu nanti akan bisa berbuat sesuatu gitu. Jadi diseriusin. Kalau misalnya mengambil mata, kan banyak ya mahasiswa, kenapa kamu ambil mata kuliah ini hanya untuk ngisi SKS? Aduh sayang banget, dia bilang. Kenapa kok hanya ngisi SKS? Ya karena saya nggak tahu mau ngambil mata kuliah apa. Nah itu yang banyak sekali ternyata sekarang. Harusnya punya visi dong, kamu mau jadi apa ke depan setelah lulus S1, mau ngapain, mau kerja, mau nikah, atau mau lanjut S2 gitu. Kalau mau lanjut S2 ya kamu harus create dari sekarang gitu ya. Jangan ujuk-ujuk mau lulus baru mau S2, itu nggak bisa gitu, nggak bisa. Kayak kita bikin tersindir. bikin kue aja kan nggak bisa ujuk-ujuk. Saya mau bikin kue nih, bahannya nggak ada, beli sana beli sini. Nggak jadi bikin kuenya di hari itu karena kita sibuk belanja. Sementara kalau kita menunda besok, keinginan untuk bikin kuenya udah ganti, udah nggak mood lagi gitu. Ini kok kayaknya yang diomongin Mas Abdul nih kayaknya nyusuk semua ya. Ini Mas Abdul pengalaman apa? Pengalaman banget. Iya, pengalaman. Jadi saya kalau boleh cerita juga, pengalaman pendidikannya juga nggak lancar-lancar amat, terutama untuk yang S3 ya. Waktu itu gitu terima dosen kan kita nandatangani kontrak kan, bahwa kita dalam waktu tertentu harus segera S3 gitu ya. Oke lah, S3 kita siapkan gitu. Tapi waktu itu kan kita nggak bisa menyiapkan diri untuk sekolah S3 karena kita sangat disibukkan dengan urusan administrasi, akreditasi misalnya. Itu betul-betul menyita waktu, dan kita sempat malah nggak sempat gitu ya ngurusin persiapan sekolah. Waktu itu dituntut sekolah-sekolah, terus persiapan bahasa. Nah persiapan bahasa itu pun harusnya kan tidak hanya kita yang pengen gitu ya, tapi kan institusi juga. Karena dia nanti akan sebagai usernya, kita kan dipakai institusi gitu. Ya kalau kita sendiri yang semangat menyiapkan diri, sementara institusi tidak mensupport, ya udah nggak bisa jalan dong gitu. Ya, tidak bersambut. Iya, tidak bersambut. Artinya kita mau ikut kursus IELTS, kursus TOEFL, kan butuh duit, Nabil. Butuh duit. Sementara waktu itu, ya mohon maaf, gaji 1 juta itu buat apa? Bisa buat apa sih gitu? Buat kontrak rumah aja waktu itu setahun udah 15 juta. Tes TOEFL berapa waktu itu? Tes TOEFL IBT waktu itu IBT udah 1,5 juta. IELTS sudah 3 juta. Itu kalaupun sekali tes lulus, kalau enggak kan harus ngulang. Ya kan?
Dan waktu itu kita nggak sempat kursus gitu. Karena ya itu dijejali macam-macam itu. Ya di satu sisi bagus buat pengalaman kita nanti ke depannya, mungkin ya fakultas mungkin menyiapkan kita jadi apa? Jadi pemimpin lah mungkin yang nanti harus tahu administrasi gitu. Nah, ketika kita memang pengen sekolah, ya harusnya apa ya? Ya mungkin sekarang sudah mulai bagus ya. Artinya fakultas itu sudah memetakan SDM mana, dosen-dosen mana yang harus segera S2, segera studi lanjut, dan ya dukungannya mungkin sudah terlihat, meskipun saya nggak tahu karena apa namanya nggak begitu tahu kondisi yang sekarang seperti apa. Tapi sepertinya dukungannya sudah mulai terlihat lah ya. Artinya kalau misalnya kita mau ikut kursus itu kayaknya sudah ada bantuan lah. Meskipun sedikit mungkin. Iya, tes TOEFL 1,5 gaji 1 juta 2 bulan itu juga kalau nggak makan ya. Iya, artinya kita harus puasa kan. Nah tapi ya itu tadi ya karena memang rezeki kita hitungannya nggak bisa ya, hitungan kita sama hitungan yang kuasa kan nggak sama gitu. Kita hitung-hitung nggak cukup ini. Ternyata ya kalau memang takdirmu kamu harus itu ya kamu dapat gitu. Pasti ada jalannya. Sampai kamu mati. Kamu nggak akan mati sampai itu kamu dapatkan gitu. Nah itu namanya rezeki. Ya kita nggak perlu ngoyo dong. Kalau misalnya saya harus dapat uang sekian puluh juta, sekian ratus juta, saya harus ini harus itu. Ya kalau memang rezekimu ya nggak akan dapat kalau memang bukan rezekimu. Tapi kalau memang rezekimu ya sampai kamu nggak akan mati sampai itu kamu dapat. Gitu. Jadi ya udah. Cuma memang kita memang harus ikhtiar, harus usaha ya. Usaha ikut kursus. Saya waktu itu sempat kursus di ekonomi ya, karena saya carinya yang murah itu di ekonomi, siang-siang habis kuliah, habis praktikum, kalau nggak ada praktikum saya kursus gitu ya, kursus bahasa Inggris TOEFL di ekonomi, lalu ikut ayat apa sih, ayat simulation ya. Itulah iya di FEB ada. Ya sebelum saya ikut yang inilah, yang ayat yang aslinya gitu. Dan ternyata memang nggak gampang bahasa Inggris, ikut tes itu nggak gampang gitu. Jadi memang harus betul-betul persiapan. Mungkin oke lah kalau kita cari LOE mungkin gampang lah ya, lebih gampang. Kita pakai jalur karpet merah aja mungkin bisa LOE itu dapat. Tahu ya karpet merah maksud saya lewat jalur kerjasama UGM mungkin itu bisa kita dapat. Tapi yang mau membiayai kita itu siapa kan harus tahu. Mereka mungkin ngasih LOE, tapi kamu nanti pakai apa biaya hidup di sini kata mereka. Nah, berarti kan harus cari beasiswa gitu. Kecuali si institusi yang kita lamar itu dia punya funding. Sudah menyediakan. Nah, itu berarti kita tinggal melenggang. Kalau enggak kan ya harus berusaha gitu. Ini ternyata jadi dewasa tidak mengenakan ya. Iya tidak mengenakan, tapi itu menjadi suatu keharusan dan apa ya? Menjadi proses pematangan diri sih. Makanya Mas Abdul tadi pengen apa ya? Ketemu dengan mahasiswa itu ya, maksudnya kalian mumpung masih muda. Ya, saya pengennya begitu ya. Jangan sampai kayak saya gitu ya. Udah terlalu tua. Jadi bercermin Mas. Ya, udah kamu misalnya kita pengen sekolah lanjut, kamu udah ketuaan. Jadi kalau kita bandingkan dengan teman-teman waktu itu, mereka disuruh ini suruh itu cepat gitu Nabil. Jadi dan orangnya pintar-pintar kan, dari India, dari Cina, dari mana lah, dari Arab. Pintar, masih muda, 22, 24, 26 gitu ya. Dan saya disuruh baca jurnal aja mungkin butuh waktu seminggu 1 jurnal. Kalau mereka mungkin satu hari bisa 3-4 jurnal gitu. Dan itu memang saya sampaikan ke profesor saya, Prof, saya ini termasuk mahasiswamu yang paling tua dan paling lambat dan paling tidak cerdas, saya bilang, dibandingkan mungkin mereka itu. Masa Mas Abdul gak cerdas sih Mas? Ya maksudnya ya dibandingkan mereka mungkin saya tidak cerdas ya. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya apa namanya kamu minta ini saya kok lambat ya gitu. Ya ini saya bilang inilah saya, dan saya masih punya tanggungan keluarga juga yang harus saya perhatikan di rumah gitu. Ya alhamdulillahnya profesor saya memang paham ya, karena memang dia punya keluarga juga, dia paham dan betul-betul support lah gitu. Jadi ya saya bilang apa adanya. Ya, yang penting sudah berusaha maksimal. Ya saya tetap menunjukkan performa, karena kalau kita di luar itu kan kita sebagai duta ya. Duta tidak hanya kita berdiri sebagai pribadi bendera ini loh saya Abdul Rahman Siregar, bukan, tapi saya di luar itu ya sebagai ini loh orang Indonesia gitu. Ini orang Indonesia gitu. Jadi kalau kita misalnya berleha-leha, kamu orang Indonesia dasar, jangan-jangan orang Indonesia semuanya digeneralisir begitu kan? Oh iya. Jangan sampai gitu ya. kan. Ya alhamdulillahnya mereka cukup satisfied lah waktu itu pas saya pulang tuh ya, cukup satisfied. Nah, jadi orang tua susah.
Ya, dan saya apalagi kalau saya punya anak kan, saya harus nyontohin lah ya ke anak-anak. Kalau kita nyuruh mereka baca ya kita harus nyontohin baca. Kalau nyuruh mereka sholat ya kita harus nyontohin sholat gitu. Jangan sampai hanya sekedar ayo sholat, ayo baca gitu. Ya, nggak ada contohnya, gimana mereka mau lihat gitu. Oke, Mas Abdul. Jadi apa namanya? Kalau kita udah panjang nih, udah dikejar durasi nih, Mas. Nah, sama satu lagi nih, Mas. Aku penasaran nih, Mas. Mas Abdul pernah bandel gak sih, Mas? Bandel. Aduh, susah nih jawabannya nih. Jawab gak ya? Sebentar. Bandel itu kriterianya apa dulu ya? Kalau misalnya hanya sekedar bandel-bandel itu ya jadi bad boy enggak? Saya nggak tahu ini bandel atau enggak, tapi waktu SMA itu saya betul-betul menikmati masa-masa transisi jadi orang dewasa ya. Iya. Jadi dan alhamdulillah orang tua saya itu nggak terlalu mengekang saya gitu. Jadi setiap weekend itu biasa teman-teman saya datang jemput ngajak motoran dan kita keliling kota biasa, terus nongkrong di alun-alun itu biasa dan tidak pulang. Jadi pulangnya besok pagi. Nah, itu yang ya apa namanya ya, yang sering kami lakukan sih begitu. Terus mau ngapain aja ya, kadang cuma nongkrong, kadang main PS gitu kan. Kan tempat-tempat PS banyak dulu ya, warung PS. Terus nongkrong di warung-warung tenda-tenda gitu deh sampai pagi gitu. Terus nginapnya di mana ya? Kalau ngantuk kita pulang ke sekolah, nggak pulang ke rumah. Iya ya, kayak tipikal mahasiswa banget ya. Ke sekolah nginapnya di musola gitu, meskipun banyak nyamuk ya, karena sama teman-teman apapun ceritanya jadi enak gitu. Tapi serius loh, Mas, maksudnya aku nggak apa namanya ya, saya secara pribadi saya juga nggak nyangka kalau Mas Abdul juga kayak gitu dulu. Ya saya memang nyangka gak sih? Memang senang gitu ya, senang berteman lah, senang berteman ya, senang bergaul. Dan jujur teman-teman saya itu banyak yang di luar angkatan saya. Jadi mulai sejak SMP, SMA itu teman seangkatan itu nggak banyak, paling hanya 1-2 gitu. Tapi kalau teman yang di luar angkatan itu banyak banget teman-teman di luar angkatan saya. Jadi, ya nggak tahu, mungkin mohon maaf ya kalian 2003. Saya nggak terlalu dekat sama teman-teman 2003 ya. Hanya sekedar kenal, oh ya udah kenal gitu, tahu main ya main gitu, tapi jarang, nggak intens dibandingkan dengan teman-teman 2002 misalnya, atau 2004, 2005, 2006 dan seterusnya gitu. Saya lebih intens. Oke, Mas Abdul, apa namanya? Kayaknya udah panjang banget ya ini durasinya. dan apa ya? Sebenarnya masih banyak Mas, apa namanya? Masih banyak yang pengen dibicarain gitu ya. Cuma kayaknya ya udah dikejar durasi. Mungkin lanjut lain kali. Mungkin Mas Abdul mau ngisi biolecture sekalian? Gimana? Biolecture coba lo Mas. Belum ada loh deh dari mana, belum ada ya. Mikrobiologi. Iya Mas, nanti kalau nganu mau dong Mas, apa nih diajak jalan-jalan lagi dong Mas gitu. Kita ini Mas Abdul tidak melihat kita yang wajahnya sudah Nah ini harusnya Pak Eko nih yang ngajak. Pak Eko ini kasihan stafnya, harusnya diajak libur. Oh ya. Wah. Nah, dan apa ya, berarti buat teman-teman nih mahasiswa yang ya masih berkutat dengan laporan, dengan dengan stresnya kuliah di biologi. Iya, kuliah di biologi itu emang stres ya Mas ya. Stres ya. Emang capek banget gitu. Tapi seperti kata Mas Abdul tadi, jangan lupa senang-senang. Ya, jangan lupa senang-senang. Main PS, ngangkring sampai pagi. Ya hidup itu sekali ya, jadi nggak usah dibikin susah ya, dinikmati, dijalani supaya bahagia. Kalau kita bahagia kita jadi sehat, kalau kita sehat kita jadi panjang umur gitu. IPK bagus. Ya IPK-nya bagus. Daripada stres baca banyak gitu ya, nggak masuk stres, nilainya tetap aja C gitu. Ngapain? Mending belajar seadanya tapi nilainya bagus gitu. Itu aku gak sih? Terus kalau ketemu saya di jalan itu nggak usah sungkan, disapa aja gitu. Saya kalau misalnya nggak disapa ya saya hanya lihat ke depan aja biasanya kalau jalan itu, nggak lihat kanan kiri gitu. Ajakin push rank aja. Ya dulu kita sering nongkrong kok di pinggir-pinggir gitu dan nggak masalah menurut saya gitu. Oke, jadi apa namanya teman-teman, kalau seandainya ketemu Mas Abdul disapa aja, terus jangan apa namanya ya, bukan jangan sih, tapi lebih tanya-tanyain aja. Makanya Mas Abdul ini apa ya, pengalamannya banyak banget. Pengalamannya mulai dari jalan-jalan, kulineran, itu semuanya lengkap. Iya, masak-masak kita juga dulu sering ya, masak-masak. Oh iya. Jadi oke.
Oke, jadi teman-teman apa namanya nanti kalau seandainya ada mau pertanyaan mungkin mau ditampilkan juga Instagramnya nanti siapa tahu. Oh iya boleh. Harus di follow. Oh, harus di follow. Oh. Biar Siapa banyak tahu followernya. nanti ada yang mau. Siapa tahu nanti Instagram berbaik hati ngasih centang biru kan lumayan gitu ya. Oke, nanti yang anu ya ditampilin aja ya. Nanti Oh tampilin ya aja. boleh. Nanti kita Instagram, tampilin di deskripsi. Facebook, apalagi LinkedIn, Twitter saya nggak punya sih tapi nggak terlalu aktif. Facebook. Ribet saya. Masih pakai Facebook. Iya ketahuan ya usia. Iya. Oke, gitu teman-teman. Iya. Nanti kalau seandainya apa namanya Mas Abdul mau nambahin lagi? Udah deh kalau misalnya apa-apa silahkan mampir ke ruangan saya di laboratorium mikrobiologi. Urusan apapun ya, tidak harus urusan kuliah, urusan curhat-curhat juga boleh. Kebetulan saya masih tergabung di konselor ya, grup peer konselor psikologi. Ya. Oke. Jadi Jadi kalau buat masalah teman-teman yang apapun belum tahu, boleh. kita punya apa namanya biologi counselor ya. Ya, Jadi biology semacam Konseling ya untuk counseling konseling, BK gitu. Ya BK. Kalau di SMA kayak BK ya Mas BK ya. Oh, itu setiap aja Mas kalau boleh tahu. Kayaknya untuk yang di sini koordinatornya ada Bu Awin ya. Bu Awin, Terus Abai Reza. Mas Abai. Terus dulu saya sebelum berangkat, tapi kayaknya sekarang katanya sih saya tanya masih, tapi ya saya meskipun tidak konselor ya udah feel free aja gitu. Tanya kontak lewat chat DM Instagram juga boleh, lewat WhatsApp juga boleh gitu. Ya silahkan aja. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, nanti kalau seandainya ada yang mau curhat-curhat, mau perihal urusan urusan kuliah, urusan asmara, urusan apapun itu, langsung aja kontak Mas Abdul, Bu Awin sama Mas Abai ya, biologi counselor. Mantap jiwa. Nah, oke, jadi teman-teman, sayang banget ya kita udah di ujung acara. Kita mungkin kita lanjutin kapan-kapan lagi ya Mas ya ngobrolnya Mas boleh, ya. ya. Nanti lanjut besok minggu depan biolecture Mungkin mungkin ya. biocastnya sekali-sekali di pantai deh kalau ngajak saya. Aduh. Nanti budgetnya Bapak susah. Ini aja nggak ada budgetnya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini biocast kali ini. Sampai jumpa di biocast selanjutnya bersama saya dan Mas Abdul untuk episode kali ini. Dan untuk episode siapa lagi? Belum ada spoilernya ya. Guys berikutnya. Ya. Oke. Dengan guest berikutnya. Ya. Oke, saya Muhammad Nabil dan Saya Abdul, Bang Dul. Bang Abdul. Mohon undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.